Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, apabila kita berusaha merinci satu persatu kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk merincinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian berusaha merinci satu persatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk merincinya. Di antara kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena seseorang tidak mungkin bisa beriman kecuali dengan nikmat dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah." Tidaklah seorang jiwa bisa beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan juga yang Allah taala berikan kepada kita, yaitu nikmat kita bisa hadir di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari ilmu agama, di mana mempelajari ilmu agama ini merupakan jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda,
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mempelajari ilmu agama, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Rasulullah SAW juga bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah Ta'ala akan meliputi mereka, wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi mereka, wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada sore yang berbahagia ini tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi musim haji akan tiba. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati, fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang haram, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, inna zamana qad istadara ka hayatihi, sesungguhnya waktu itu berputar seperti keadaannya. Yauma khalaqallahu as-samawati wal arda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, yaitu bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah, wa Muharram, dan bulan Muharram, wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab adalah bulan Mudhar,
alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan di antara bulan Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari-hari terbaik sepanjang tahun. Allah taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2, wal fajr, demi fajar, walayalin ashar, dan malam yang 10. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 10 malam yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Penafsiran para ulama ahli tafsir mengerucut kepada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian pendapat yang terakhir mengatakan yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Adapun pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ashra ashrul adha. Sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 malam adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal watar yaum Arafah. Dan watar itu ganjil adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Wasyafa' yaumun nahar, dan yang genap adalah hari nahar, hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam banyak hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan bulan Dzulhijjah. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari yang amal soleh yang kita kerjakan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut itu lebih baik juga dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Maka Nabi SAW menjawab, walal jihadu fi sabilillah, lebih baik daripada jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali dengan apa sedikit apapun. Artinya dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala mengatakan, wa idza kana ahabbu ila Allah fa huwa afdala indahu. Apabila hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Para sahabat atau para ulama telah sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Dzulhijjah ketika haji wada di Arafah. Ini berdasarkan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa kata Umar bahwa ada seorang ulama Yahudi yang berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian yang kalian baca, yang apabila ayat tersebut turun kepada kami, maka hari turunnya ayat tersebut akan kami jadikan sebagai hari raya?" Umar bin Khattab menjawab, "Ayat apa itu?" Ulama Yahudi tersebut membaca ayat tadi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh kami telah mengetahui kapan dan di mana ayat itu turun. Ayat itu turun ketika Nabi SAW berada di padang Arafah di hari Jumat di bulan Dzulhijjah, ketika Nabi SAW mengerjakan haji wada'. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali keutamaan-keutamaan bulan Dzulhijjah. Di antaranya kekhususan umat Islam adalah puasa di hari Arafah yang terletak di bulan Dzulhijjah. Ini khusus untuk umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keutamaan puasa hari Arafah itu sangat luar biasa, akan menghapuskan dosa 2 tahun. Kata Nabi SAW, "Saumu yaumi Arafah," puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, "yukafirus sanatain," akan menghapuskan dosa 2 tahun. Al-madiyah, 1 tahun sebelumnya, wal mustaqbalah, dan 1 tahun setelahnya. Ini sangat luar biasa. Kita puasa 1 hari di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ini bisa menghapuskan dosa kita selama 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya bulan Dzulhijjah. Bahkan dikatakan juga hewan kurban ditumpahkan terbanyak itu di bulan Dzulhijjah. Hewan kurban ditumpahkan darahnya terbanyak di bulan Dzulhijjah. Dan ini merupakan di antara keafdalan ibadah haji. Kata Nabi SAW, "Afdalul haji," sebaik-baik pelaksanaan haji, yaitu al-ajju was-sajju. Al-ajju artinya adalah membaca talbiyah, al-sajju dengan kita berkurban, menumpahkan darah hewan kurban, tentunya dengan kita niatan karena Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena keutamaan yang luar biasa inilah, maka disyariatkan amalan-amalan yang apabila kita kerjakan di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan tersebut, yang pertama melaksanakan haji dan umroh. Dan ini amalan yang utama yang harus kita kerjakan di bulan Dzulhijjah. Dan ini tentunya bagi siapa yang mampu. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila." Ya. Dan manusia diwajibkan untuk mengerjakan al-hajj di negeri haram, tentunya bagi siapa yang dimudahkan dalam perjalanannya ke sana, bagi siapa yang mampu untuk mengerjakan ibadah haji. Nabi SAW juga bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma." Dari umroh yang satu ke umroh yang lain, itu merupakan penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Wal hajrul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang layak baginya kecuali surga. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bagaimana pahala yang sangat luar biasa yang kita kerjakan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya surga. Haji yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah, di musim-musim haji, itu balasannya surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berhaji ke Baitullah Al-Haram, dia tidak mengucapkan perkataan yang kotor, dia tidak berbuat hal-hal yang sia-sia, maka kata Nabi SAW, dia akan kembali seperti di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Bersih, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Di antara amalan yang disyariatkan untuk kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, yaitu berzikir dan memperbanyak takbir. Berzikir dan memperbanyak takbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumah." Dan hendaknya mereka selalu menyebut nama Allah, berzikir fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan hari-hari yang ditentukan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita diperintahkan untuk banyak membaca zikir. Di antaranya takbir, ucapan Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, dan tahmid, alhamdulillah. Sebagaimana yang sering kita baca di hari raya, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. Kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Kata Nabi SAW, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid.
perbanyaklah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah membaca tahlil, takbir dan tahmid. Dan kapan saja kita ucapkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, at-takbiru naw'an. Takbir itu ada dua jenis. Yang pertama takbir mutlak. Takbir mutlak itu artinya takbir yang kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Takbir mutlak, kapan saja dan di mana saja. Yang kedua takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Ini artinya terikat dengan waktu. Adapun takbir mutlak yang pertama, ini kita kerjakan kapan saja dan di mana saja. Dimulai sejak masuknya tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kapan saja dan di mana saja, baik di masjid, baik di rumah, tapi masing-masing, ya, dan mengeraskan suara. Ini syiar, gitu. Di masjid, di rumah, atau bahkan di pasar tidak masalah. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ya, keduanya yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr, keluar ke pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yukabbirani, membaca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, terus, ya, hingga selesai. Wa yukabbirun nas bitakbirihima, dan manusia semuanya ikut bertakbir bersama mereka masing-masing, ya, di mana saja dan kapan saja. Ini takbir mutlak, ya. Dimulai dari sejak masuknya tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Yang kedua takbir muqayyad. Ini terikat dengan waktu. Kita kerjakan setelah sholat fardu. Dimulai dari ba'da subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Ba'da subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, tentunya setelah kita salam, kita membaca zikir dulu, astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus setelah itu takbir berapa saja dan dikeraskan, ya, dan masing-masing tidak boleh berjamaah atau satu suara, gitu. Jadi takbir muqayyad, ya, paham sini sampai sini, ya, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Ya, kita diperintahkan untuk selalu memperbanyak takbir, ya, dan secara umum zikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memperbanyak bacaan tahlil, ya, la ilaha illallah, ya, karena kata Nabi SAW, afdalul zikri la ilaha illallah. Afdal zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian juga banyak membaca tahmid, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak membaca tahmid, alhamdulillah. Kita memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala suka kepada pujian. Dan Allah taala menyukai orang-orang yang selalu memujinya. Saking sukanya Allah taala dengan pujian, Allah taala memuji dirinya sendiri. Banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim
Kata Allah, alhamdulillahirabbil alamin, memuji dirinya sendiri. Saking sukanya dengan pujian. Ya, ada dalam surat Al-Kahfi ayat yang pertama, walaupun memuji dirinya sendiri. Ini saking sukanya Allah Ta'ala dengan pujian. Ya, oleh karenanya kita harus selalu memperbanyak bacaan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik ketika senang ataupun ketika susah, ya, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga di antara amalan yang disyariatkan untuk kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu membaca Al-Quran. Ya. Kalau bisa kita khatam selama 10 hari itu. Kalau bisa kita menghatamkan Al-Quranul Karim selama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, Al-Qur'anu afdalu dzikri. Ya. Membaca Al-Quran itu merupakan sebaik-baik zikir. Al-Qur'anu afdalu dzikri. Sebaik-baik zikir itu membaca Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, ya. Kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita akan banyak mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan-bulan yang suci, yang dimuliakan, yang pahala itu dilipat gandakan. Satu hurufnya kita membaca Al-Quran itu dibalas dengan 10 kebaikan. Satu huruf. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran di bulan-bulan yang haram, yang disucikan. Satu hurufnya 10 kebaikan. Bukan satu ayat, bukan satu surat, tapi satu huruf. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, maka baginya satu kebaikan yang dilipatkan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana dengan satu halaman yang kita baca? Berapa huruf? Coba dihitung. Dan berapa kebaikan yang kita dapatkan? Bagaimana dengan 2 halaman yang kita baca? 3 halaman atau bahkan 1 juz per hari, berapa huruf dan berapa kebaikan yang kita dapatkan. Tentunya semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak pula kebaikan yang kita dapatkan. Semakin tinggi pula kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, surga itu nanti tingkatannya sebanyak jumlah ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Kita ketahui surga itu pintunya ada 8, tapi tingkatannya itu banyak sekali. Sebanyak jumlah ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, Iqra, bacalah, wartaki, dan naiklah, waratil kama kunta turatil fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu di sisi Allah Ta'ala itu tergantung akhir ayat yang kamu baca.
Artinya semakin banyak ayat yang kita baca, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin tinggi. Apalagi kalau kita baca Al-Qur'an di bulan yang dimuliakan, itu maka lebih banyak lagi pahalanya. Gitu. Nabi juga mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Sebagai syafaat. Kita ini butuh syafaat nanti pada hari kiamat. Di antara syafaat yang akan bermanfaat bagi kita yaitu syafaatnya Al-Qur'anul Karim. Bahkan Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keluarga dari golongan manusia. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah orang-orang yang didekatkan dengan Allah taala. Orang istimewa nanti di sisi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu." Ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan Al-Qur'anul Karim segala sesuatu akan menjadi yang termulia. Dengan Al-Qur'anul Karim segala sesuatu akan menjadi yang terbaik. Dan ini terbukti. Malaikat Jibril alaihissalam turun membawa Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik. Al-Quranul Karim turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menjadi manusia terbaik, bahkan menjadi Nabi dan Rasul terbaik. Al-Quranul Karim turun kepada kita umat Islam. Alhamdulillah umat Islam menjadi umat terbaik. Al-Quranul Karim turun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan terbaik. Al-Quranul Karim turun di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika Al-Qur'anul Karim ada pada diri kita, artinya kita selalu membacanya, kita mempelajarinya, kita mengamalkannya, dan kita mengajarkannya kepada orang lain, insya Allah kita akan menjadi orang terbaik. Karena Nabi SAW mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian, kata Nabi, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dengan Al-Quranul Karim kita akan menjadi orang yang terbaik. Ketika kita mendekati atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quranul Karim, maka Allah Ta'ala pun akan mencintai kita. Tidak ada hal yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dalam mendekatkan diri kepadanya selain dengan Al-Quranul Karim. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran itu
dengan penuh tadabbur, ini akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terbaik bahkan. Kalau kita baca Al-Qur'an, kita berusaha untuk memahaminya. Ya. Ini merupakan hal yang terbaik. Kalau baca saja itu sudah mendapatkan banyak pahala, apalagi kalau kita memahaminya. Pahalanya besar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin khairun min qira'ati khatmah bila tadabbur. Kata Ibnu Qayyim, membaca satu ayat Al-Qur'anul Karim dengan penuh tadabbur itu lebih baik daripada membaca hatam tapi tidak tadabbur. Membaca satu ayat tapi paham artinya, maknanya, tafsirannya itu lebih baik daripada baca hatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas tapi nggak paham apa-apa. Cuma mulutnya saja yang gerak, hatinya tidak memahami. Kata Ibnu Qayyim juga, afdalul zikri ma wata'al qalbu al-lisan. Seafdal-afdal zikir yaitu yang diucapkan oleh lisan, dipahami oleh hati. Dan ini yang dikerjakan oleh para sahabat. Para sahabat itu dahulu mereka mempelajari Al-Quran itu 10 ayat 10 ayat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin. Dahulu para sahabat Nabi apabila mempelajari 10 ayat Al-Qur'anul Karim, lam yujawizhunna, mereka tidak pindah kepada ayat yang lain hatta ya'rifa ma'aniyahunna, sampai mereka mengetahui makna-maknanya, wal amala bihinna, dan mengamalkan isi kandungan dari ayat-ayat tersebut. Itu para sahabat. Ini yang terbaik. Kita berusaha untuk memahaminya, mempelajari tafsirannya. Tentunya tafsiran yang sesuai dengan penafsiran para sahabat Nabi. Ini yang terbaik, kita memahami. Dan ini salah satu di antara tujuan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Qur'anul Karim yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang memiliki akal sehat mengambil pelajaran darinya. Itu salah satu tujuan diturunkannya Al-Qur'an untuk ditadabburi dan untuk diambil pelajaran-pelajarannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang dari Rabb kalian pelajaran. Wa syifaa'un lima fis sudur, Al-Qur'an itu obat bagi penyakit hati. Wa huda, petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu Al-Qur'anul Karim. Kalau kita selalu membaca Al-Qur'anul Karim, hati kita akan bersih, jauh dari penyakit hati. Hati kita akan bersih. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum."
Kalau hati kalian itu bersih, kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari kitabullah Al-Qur'anul Karim. Kalau bersih, kita tidak akan puas dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Terus kita akan selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Seorang ulama yang bernama Ibrahim Al-Khawas rahimahullah ta'ala mengatakan, dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Qur'an bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan penuh tadabbur. Yang kedua, wa khala'ul batni, artinya kosongnya perut dengan puasa. Yang ketiga, wa qiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wa tadarru' inda sahar, berdoa di akhir-akhir malam. Kemudian yang kelima, wa mujalasatu as-salihin, duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ini obat hati. Di antaranya membaca Al-Qur'anul Karim. Akan bersih hati kita. Bahkan dikatakan kalau kita selalu membaca Al-Qur'anul Karim, hati kita akan lembut. Hati kita akan lembut. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, min akbaril asbab listiqamatil qalbi wa salamatihi kasratu qiraatil Qur'an. Di antara sebab terbesar untuk keselamatan hati dan keistiqomahan hati adalah banyak membaca Al-Qur'an. Fa innahu yulinul qulub. Karena Al-Qur'an ini akan melembutkan hati. Wa yaziduha sabatan, dan akan menambah kokoh hati ini. Ya. Khususan idza qara'ahul insanu bitadabbur. Terlebih lagi kalau orang itu membaca Al-Qur'an dengan penuh tadabbur. Dia akan merasakan apa yang dia baca. Kalau yang dia baca ayat-ayat rahmat, dia akan merasakan kelembutan. Kalau dia baca ayat-ayat azab, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya hendaknya kita selalu perhatian dengan Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau kita baca Al-Qur'an, kita tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Dengan Al-Qur'anul Karim kita akan selamat dunia akhirat. Apalagi di bulan-bulan yang haram, di bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah di antaranya. Manfaatkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat di antara amalan yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yaitu puasa. Tidak diragukan lagi, puasa merupakan amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara puasa ini tadi saya sebutkan adalah puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ini puasa yang paling ditekankan. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah puasa Arafah. Atau sebelumnya, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh kita memperbanyak puasa sunnah, tidak masalah. Ya. Melihat kepada keumuman nas-nas hadis ya, tentang keutamaan puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
kullu amali ibni adama lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'ini bi'ati bi'fin. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang yang puasa itu lebih dicintai oleh Allah daripada wangi minyak kasturi. Bayangkan, hal yang menjijikkan saja karena timbul dari suatu hal yang mulia, itu puasa, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Padahal kita tidak suka dengan bau mulut gitu. Karena bau mulut tersebut keluar dari puasa, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan untuk memperbanyak puasa sunnah, apalagi puasa wajib tidak boleh kita tinggalkan. Kata Nabi juga, lisoimi farhatan, bagi orang yang puasa itu 2 kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika dia berbuka. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Gembira. Ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga, Nabi menjawab apa? Alaika bisawm, hendaknya engkau memperbanyak puasa. Fa innahu la misla lahu, karena tidak ada amalan yang sebanding dengan puasa itu. Tidak ada amalan yang sebanding dengan puasa. Nabi juga mengatakan, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba puasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nar 70 kharifan, melainkan Allah taala akan menjauhkan wajahnya dengan sebab puasanya tadi selama Allah Ta'ala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya dari api neraka karena sebab puasanya selama 70 kharifan, 70 tahun. Bayangkan. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan puasa. Apalagi kalau puasa yang kita kerjakan di bulan-bulan haram, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi hari pertama tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Terserah itu. Boleh kita puasa semuanya 9 hari, atau kita selang-seling, atau kita pilih misalkan Senin Kamisnya, kemudian nanti kita puasa di tanggal 9, tidak masalah. Berapa saja itu Pak. Tapi intinya kita memperbanyak puasa di hari-hari tersebut. Mengingat pahala yang sangat besar, apalagi di bulan yang suci. Yang pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, di antara amalan yang harus kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu taubat, serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Taubat serta meninggalkan
segala maksiat dan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus meninggalkan segala maksiat dan dosa? Terutama di bulan yang mulia. Kenapa? Karena dosa yang kita kerjakan di waktu-waktu tersebut itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Kalau pahala amal soleh yang kita kerjakan pahalanya akan dilipat gandakan, begitu pula dosa akan dilipat gandakan pula. Maka tadi di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Taala mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram tersebut. Karena dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus memperbanyak taubat dan meninggalkan segala perbuatan maksiat dan dosa. Dan Allah Ta'ala cemburu kepada orang yang berbuat dosa. Kata Nabi SAW, Innallaha yaghar. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Wa ghairatullah an ya'tiyal abdu ma harramallah. Dan kecemburuan Allah itu ketika seorang hamba berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cemburu. Contohnya kalau kita sering berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut, orang yang kita buat baik itu tidak taat dengan perintah kita, tentunya kita akan cemburu. Dia malah taat kepada perintah yang lainnya. Jadi kita akan cemburu. Demikian pula Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Allah Ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita. Ketika kita tidak taat kepada Allah, Allah akan cemburu. Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, Allah Ta'ala akan cemburu. Akan cemburu. Oleh karenanya, hendaknya kita selalu meninggalkan segala kemaksiatan dan dosa. Dan maksiat dan dosa ini memiliki banyak sekali bahaya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi banyak sekali di antara bahaya maksiat. Di antaranya kata beliau yang pertama, maksiat itu racun dan penawarnya adalah taubat. Kata beliau, az-zanbu bimanzilati syurbisum. Berbuat dosa bagaikan meminum racun. Wa taubatu tiryaquhu wa dawa'uhu. Dan taubat adalah penawar dan obatnya. Ibnu Qayyim juga mengatakan anna-dzunuba wal ma'asyiya tadurru. Anna-dzunuba wal ma'asyiya tadurru. Bahwasanya dosa dan maksiat sangat membahayakan. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa sababu az-dzunub wal ma'asi. Dan tidaklah kejelekan dan keburukan dan penyakit di dunia dan di akhirat kecuali sebabnya adalah dosa dan maksiat. Boleh kita perhatikan. Yang menyebabkan manusia dikeluarkan dari surga ke dunia adalah dosa. Yang menyebabkan iblis diusir dari langit, kemudian dilaknat dan dimurkai oleh Allah Ta'ala, itu dosa. Kaum Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan oleh banjir yang sangat besar karena dosa. Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di lautan karena dosa. Dan berbagai macam malapetaka lainnya yang menimpa umat manusia tidak lain sebabnya adalah dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian itu sebabnya adalah dosa-dosa kalian, dan yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala itu lebih banyak. Yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala itu lebih banyak. Allah Ta'ala juga berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab dosa manusia. Liyudhiquhum ba'dalladzi amilu, agar Allah menimpakan sebagian akibat dari perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang menimpa di negeri kita ini sebabnya adalah dosa. Banjir bandang, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, itu karena perbuatan dosa semuanya. Ini diantara bahaya dosa dan maksiat. Dan maksiat itu akan menghitamkan hati kita, sehingga sulit bagi kita untuk menerima hidayah Allah Ta'ala. Itu maksiat dan dosa akan menghitamkan hati kita. Kata Nabi SAW, "Innal abda," sesungguhnya seorang hamba, "idza akhta'a khati'atan," apabila dia berbuat salah dan dosa, "nukitat fi qalbihi nuktatun sauda," akan dititikkan pada hatinya sebuah titik yang hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu, kalau dia meninggalkan perbuatan dosa, dia beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka hatinya akan dibersihkan. Wa in ada, apabila dia kembali berbuat dosa, zida fiha, ditambah titik hitam tersebut di dalam hatinya, hatta ta'luwa qalbahu, sampai menghitamkan semua hatinya. Wa dzalikar ran alladzi dzakara Allah Ta'ala, dan itulah ar-ran yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Apa yang telah mereka kerjakan itu akan menutupi hati-hati mereka. Dosa yang kita kerjakan itu akan menutupi hati kita, sehingga sulit bagi kita untuk menerima hidayah, sulit bagi kita untuk menerima ilmu. Meskipun kita belajar hadir di majelis ilmu tiap hari, kalau kita masih berbuat dosa dan maksiat, sulit. Ilmu itu akan hilang karena sebab dosa dan maksiat. Saya kasih contoh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu ulama yang sangat cerdas. Beliau umur 7 tahun hafal Al-Quran. Umur 10 tahun beliau hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Suatu ketika beliau pernah membacakan kitab Muwatta di hadapan Imam Malik, membacakan dengan hafalannya. Imam Malik takjub dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Takjub. Umur 10 tahun udah hafal kitab Muwatta, padahal tebal. Dibacakan di hadapan penulisnya lagi, Imam Malik. Takjub Imam Malik. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran."
Sesungguhnya aku melihat tanda Allah Ta'ala telah menganugerahkan ke dalam hatimu cahaya ilmu. Fala tudfihu bizulmatil maksiyah. Jangankah engkau padamkan cahaya ilmu tersebut dengan kegelapan maksiat. Benar saja. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah melihat betis seorang, yaitu hafalannya kalau nggak salah ratusan hadis hilang, lupa karena melihat betis seorang wanita. Akhirnya beliau mengadukan tentang buruknya hafalan tersebut kepada gurunya yang bernama Imam Waqi'. Kata beliau, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian dia memberikan bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nur. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi ketika kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus meninggalkan segala dosa dan maksiat. Kita harus bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Allah Ta'ala akan memberikan ilmu kepada kalian. Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kalian furqan. Apa yang dimaksud dengan furqan? Kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, furqan adalah ilman tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Furqan adalah ilmu yang dengannya kalian bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara jangankan kita, Nabi saja sallallahu alaihi wasallam yang dosa beliau telah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Dan beliau dijamin masuk surga. Tapi beliau tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari minimal 70 kali. Atau dalam riwayat 100 kali. Itu Nabi. Itu Nabi SAW. Apalagi kita. Kita harus selalu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, kalau kita bertobat pasti diampuni dosa-dosa kita. Asalkan taubat tersebut memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat taubat apa? Yang pertama ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua al-iqla' anil maksiyah, meninggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga an-nadam, menyesali. Kemudian yang keempat al-azmu ala adamil audah, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Yang kelima, taubat tersebut kita lakukan sebelum pintunya ditutup. Kapan itu? Ada dua. Yang pertama sebelum napas kita sampai di kerongkongan. Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di kerongkongan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Nabi SAW bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, Allah Ta'ala akan menerima tobatnya, akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Ini 5 syarat tobat. Apabila dosa tersebut hanya berhubungan antara hamba dengan Allah Ta'ala. Namun kalau dosa tersebut berhubungan antara hamba dan hamba, maka syaratnya harus ditambah 1, yaitu kita minta maaf atau mengembalikan
hak hamba yang kita pernah ambil, gitu. Ya. Jadi ada 6 kalau dosa tersebut berhubungan antara hamba dengan hamba. Kalau kita pernah berbuat salah, kita harus minta maaf. Kalau kita pernah mengambil hak orang lain, kita harus mengembalikannya, gitu. Ya. Ini syarat-syarat at-taubat yang harus kita penuhi. Kalau kita penuhi, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Nah, ya. Orang tua yang sudah meninggal. Kalau kurban, menurut saya enggak. Kalau kurban tidak. Kalau kurban itu untuk yang masih hidup. Ya, untuk yang masih hidup. Kecuali kalau sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal tidak masalah. Ya, dari anak. Tapi kalau kurban tidak. Karena kurban ini untuk yang masih hidup. Ya. Kalau mereka belum berkurban, ya, karena mungkin ada faktor usia misalnya, belum sempat kurban tapi sudah meninggal dunia. Ya. Sesungguhnya mereka telah dikorbankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu dulu berkurban dengan niat apa? Allahumma hadza anni wa an man lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang belum berkurban. Telah dikorbankan oleh Nabi SAW, ya, yang telah meninggal itu. Adapun kalau kita berkurban, ya, atas nama kita. Ya. Mungkin nanti kalau kurban kambing itu kan satu nama, pahalanya untuk satu keluarga. Ya bisa saja nanti orang tua kita mendapatkan pahala tersebut. Adapun untuk meniatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal tidak. Jadi nanti pahalanya bisa mendapatkan orang tua kita tersebut. Karena mungkin dia nanti termasuk tanggung jawab kita gitu ya. Apalagi kita anaknya, amal soleh apapun yang kita kerjakan itu akan pahalanya untuk orang tua kita. Gitu. Meskipun kita tidak meniatkannya. Karena kita itu hasil dari didikan orang tua. Gitu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Iya. Fardu ya. Tidak ada, berapa saja dan kita dikeraskan. Tapi tidak berjamaah, tidak satu suara, tidak dipimpin oleh imam, masing-masing. Ya, dikeraskan tapi masing-masing dan berapa saja. Ya, bilangannya tidak masalah berapa saja. Tidak ada ketentuan dari syariat harus berapa dibaca, tidak ada. Ya. Semuanya 5 waktu kita baca. Setelah kita salam, kita mengucapkan zikir astagfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam sampai selesai itu, baru kita takbir. Ya. Takbir muqayyad. Ya. Berapa saja jumlahnya tidak masalah. Yang penting kita keraskan suaranya dan tidak berjamaah masing-masing. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang lain, tafadhal. Nah. Ya. 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 Tidak masalah. Tidak masalah. Boleh. Kalau kita hanya puasa di hari Arafah, meskipun itu bertepatan dengan hari Sabtu, tidak masalah. Karena ini
kasus tersendiri. Ya, yang tidak boleh itu kita meniatkan puasa di hari Sabtu saja, tidak ada alasan tertentu, gitu ya. Bukan hari Arafah atau bukan 10 Muharram, tapi ujuk-ujuk kita berpuasa di hari Sabtu, ini yang tidak diperbolehkan, gitu. Tapi kalau kasus tertentu seperti puasa Ramadan, ada hari Sabtunya juga, seperti puasa Ayamul Bid, kalau bertepatan hari Sabtu tidak masalah, gitu. Ada seperti puasa Daud, nanti kan sehari puasa saya tidak, ternyata bertepatan dengan hari Sabtu tidak masalah. Ini ada kasus tertentu, termasuk puasa Arafah tidak masalah. Yang tidak boleh itu kita hanya mengkhususkan puasa di hari Sabtu dan tidak ada kasus tertentu. Ya, tidak ada kasus tertentu. Ya, bukan hari Arafah, ujung-ujung kita puasa saja di hari Sabtu, tidak boleh. Gitu. Dan ada sebagian ulama juga mengatakan dalilnya telah mansuh, telah dihapus dalil tentang larangan puasa di hari Sabtu ini. Ya, karena Nabi mengatakan la tasumu yaumas sabat, jangan puasa di hari Sabtu. Tapi sebagian ulama mengatakan hadisnya telah dihapus gitu dengan hadis yang lain. Ya, wallahu taala alam. Ya, intinya boleh, ya, intinya boleh. Nah, yang lain tafadhol. Nah, ya. Kata ulama, semua yang ada di tanggungan bawah tanggungan kita masuk, apalagi dia satu rumah, masuk semuanya. Contohnya anak kita, istri kita, kalau istrinya lebih dari satu, masuk semuanya. Kan itu tanggungan kita semua. Orang tua kita kalau satu rumah dan itu tanggungan kita, masuk juga. Gitu. Yang tidak masuk itu yang beda pintu atau alias beda rumah, itu tidak masuk. Ya, meskipun itu tanggungan kita. Gitu. Yang masuk pahalanya nanti satu korban untuk satu keluarga, itu yang satu pintu, satu rumah dengan kita tinggal dan di bawah tanggung jawab kita sehari-hari dan nafkah dan lainnya. Ya, mereka mendapat pahala juga. Gitu. Yang tidak masuk itu yang beda rumah, meskipun berdampingan dan bukan tanggungan, meskipun saudara, gitu ya. Wallahu taala alam. Kalau satu rumah orang tua kurban, ya, itu anaknya nanti menantunya misalkan gitu, itu mendapat pahala juga. Ya. Meskipun dia mampu untuk berkurban, tidak masalah, dapat pahala juga. Gitu. Kalau satu rumah, gitu, itu dapat pahala juga. Boleh satu saja orang tuanya yang berkurban. Ya. Meskipun nanti kalau dia punya harta, anaknya ini mau kurban sendiri tidak masalah, gitu kan? Tidak masalah. Tapi kalau satu rumah masih mendapatkan pahalanya. Sekarang menantunya ada laki-laki, gitu kan? Itu dapat pahala satu rumah. Wallahu ta'ala. Nah. Meskipun jumlahnya banyak sekali, ya. Meskipun jumlahnya banyak, ada 100 lebih satu keluarga itu, satu rumah, masuk semuanya. Ya. Itu dikatakan dijelaskan oleh para ulama, demikian. Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'la. Yang lain, silakan. Nah, iya. Hmm. Itu keliru, keliru. Kita terangkan secara baik-baik dan secara ilmiah. Ya. Dan kita doakan agar dia
mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Itu keliru. Begitu, ya. Yang wajib untuk mengeluarkan kurban adalah kepala keluarga, bukan masing-masing individu keluarga. Seperti zakat, yang wajib untuk mengeluarkan zakat siapa? Kepala keluarga. Gitu. Bukan masing-masing individu dari keluarga tersebut, bukan. Ya. Kecuali kalau mereka sudah mampu, sudah bisa masing-masing, gitu ya, boleh. Gitu ya. Jadi kalau masih ada tanggungannya dari kita, tanggung jawab kita, nampaknya, maka hanya kita yang wajib untuk mengeluarkannya. Gitu. Allah Ta'ala alam. Nah, yang lain sudah. Kalau siapa yang kurban siapa? Ya, sebutkan. Kalau kita menjadi wakil orang lain, kita sebutkan Bismillah Allahumma hadaan siapa namanya? Sebutkan. Gitu. Bismillahi Allahu Akbar hadaan siapa? Kalau kita sendiri yang berkorban, Bismillahi Allahu Akbar hada anni gitu. Udah, an itu dari saya artinya. Kalau orang lain kita jadi wakil gitu ya, karena dia tidak bisa mungkin memotong korban sendiri, kita jadi wakil, dia sebutkan namanya. Bismillahi Allahumma hada an fulan siapa bin fulan gitu ya. Kita sebutkan namanya gitu. Nah, sebutkan. Karena demikian yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dari fikih kurban, Nabi pun mengatakan demikian. Allahumma hadza an Muhammadin wa an ali Muhammadin wa an ummati Muhammadin. Allah ini dari Muhammad SAW dan dari ahli Muhammad keluarganya dan umat Muhammad gitu. Disebutkan namanya kan gitu. Beliau saja demikian. Kalau kita baca fikih kurban pasti kita dapatkan seperti itu. Allah Ta'ala alam. Nah, Indonesia. Ini perselisihan ulama ya masalah ini. Ya. Tapi kalau Syekh Utsaimin itu memilih kita ikut pemerintah. Puasanya ikut pemerintah, hari raya Idul Adha-nya pun ikut pemerintah. Itu. Jadi kalau Syekh Utsaimin juga mengatakan demikian. Ini perselisihan ulama ya. Banyak pendapat, ada yang mengatakan kita harus ikut sana karena memang hari Arafah ikut sana juga gitu. Karena Arafah itu di sana gitu kan. Ada juga yang mengatakan ikut penanggalan Indonesia. Saya Utsaimin lebih milih kita ikut penanggalan di negeri masing-masing. Penanggalan di negeri masing-masing. Karena dikatakan apa? As-saumu yauma tasumun wal adha yauma tudhihun. Saum itu di hari semuanya saum puasa dengan pemerintah. Dan hari Id itu bersama semuanya dengan pemerintah gitu. Kita harus ikut pemerintah kita hari apa? Ikut gitu. Itu dalil di antara yang disebut oleh Syekh Utsaimin. Jadi kita harus ikut dengan pemerintah. Gitu. Meskipun salah tidak masalah, mereka yang berdosa. Kita tidak berdosa. Kalau benar alhamdulillah. Kalau kita masing-masing menyisi pemerintah hari ini, kita mengikuti Saudi. Ternyata kalau di sana salah, masing-masing juga dosanya kan gitu. Jadi ini yang lebih aman. Ya, meskipun salah kita tidak berdosa. Yang berdosa adalah pemimpin gitu. Gitu. Ini di antara hikmahnya kalau kita taat kepada pemimpin. Ya, Allah Taala a'lam wa a'lam. Ya. Mungkin saya cukup sampai di sini.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.